Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, siswa-siswi SMP Immanuel. Pagi hari ini sebelum kita boleh masuk dalam kegiatan kita dalam pembelajaran hari ini, mari kita bersaat teduh sebelum kita boleh mendengarkan renungan kita atau firman Tuhan pagi hari ini. Mari bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Yohanes 2 ayat yang ke-8 sebagai dasar untuk renungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Hari itu Yesus, ibunya dan murid-muridnya diundang dalam pesta perkawinan di Kana. Di situ ada kejadian yang tidak terduga sekaligus tidak mengenakan. Pihak penyelenggara pesta kekurangan anggur. Tentu saja ini akan memalukan bila sampai semua tamu tahu. Ibu Yesus bermaksud untuk membantu. Jadi ia mengkomunikasi masalah ini kepada Yesus. Yesus mengatakan saatnya belum tiba, Ibu. Namun demikian, ibunya tetap memberikan pesan kepada para pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ibu Yesus tahu bahwa putranya yang sesungguhnya ialah anak Allah dapat berbuat sesuatu untuk menolong mereka keluar dari kesulitan. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata buatlah itu menunjukkan kesediaan melakukan hal apapun yang keluar dari mulut Yesus. Benar, Yesus kemudian menyuruh mereka melakukan hal yang beresiko. Ia minta mereka mengisi 6 tempayan yang biasa dipakai untuk tempat pembasuhan kaki dengan air biasa. Selanjutnya diminta mencedok air itu dari situ dan membawanya kepada pemimpin pesta. Bayangkan, apa jadinya bila pemimpin pesta mengecap air yang mereka bawa dan rasanya tidak berubah. Mungkin bisa-bisa ia dimarah dan dipecat. Bahkan para pelayan yang lancang itu mungkin akan diusir dari pesta itu. Mata pencaharian mereka akan dipertaruhkan. Tapi yang menarik, para pelayan itu mau dan taat kepada perintah dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tidak sepatah kata pun mereka membantah perintah Yesus. Sebaliknya mereka melakukan segala yang Ia perintahkan. Akhirnya kita tahu bukan hanya masalah kehabisan anggur itu teratasi, tapi mereka mendapat kesempatan mencicip anggur mujizat yang rasanya lebih baik dari anggur yang biasanya. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh materi, kemampuan atau keahlian atau apapun. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita ada kalanya kita membatasi diri kita. Bahkan ketika melihat sesuatu yang sulit, melihat hal-hal yang lebih besar yang mungkin kita lihat itu tidak mungkin, kita berkata, apakah itu mungkin bisa terjadi? Hari ini kita akan belajar bagaimana sebuah ketaatan yang dilakukan oleh para pelayan pada waktu itu. Ketika terjadi masalah, ketika mereka percaya, di situ ada jalan keluar.
Mari hari ini miliki sikap beriman kepada Tuhan di tengah kondisi yang mungkin kita alami hari-hari ini, di tengah pergumulan kita hari-hari ini, di masa pandemi yang ada di sekeliling kita. Dengan iman kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat renungan hari ini. Engkau mengingatkan buat kami terus bersandar, memiliki ketaatan dan iman kepada Tuhan. Karena kami tahu ada jalan keluar ketika kami terus beriman dan berharap kepada Tuhan. Berkati setiap kami dalam pembelajaran kami di sepanjang hari ini. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat belajar buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.